Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Amsori ya. Iya wes, Afid, nanti suruh pulang apa? Suruh ke DC aja wes Ya, sama Pak Afid. Leveris. Iya. Berkaitan saya panggil ke sini kan. Iya, iya, Mas. Iya, sunnah. nantinya Pak Afid Ya, akan diaktifkan ya. ya lah langsung ke Kalau KDC, masuk KDC Pak. saya selaku Viko harus mengikuti pembekalan apa itu namanya Oke. super driver skill, Iya. super driver service, water helmet, batas kecepatan, stay engine on dan stay engine off itu apa saja nanti akan saya jelaskan di Rian siapa? pembekalan ini Pak Afid ya. Iya. Untuk di sini kan ada super Rian. driver skill DMS. DMS itu adalah delivery management system atau driver Ini management nak channel system. ki. Ya, Pak. Yang mana isinya ini SOP Iya, telepon anu apa? SOP Sugianto, driver saat telepon coba. bekerja. Tujuannya Bunuh lah. demi keselamatan Ibu diri, Pak. ibu diri. Iya. Lanjut di gambar yang kedua, Iya. Iya. daily inspection call diesel. Nah, sini Pak ya. Nah, mohon diingat unit yang ada di Jember ini sudah CDD, dan CDE. Nah, namun SIM itu minimum sementara ini masih B1 bisa Pak. Namun nantinya kalau plat nomornya itu berubah menjadi kuning harus B1 umum minimum Pak ya. Iya. Di situ. Dan unit ini berbahan bakar solar. Nah, ketika Pak Afid bekerja di sini mau pengisian solar, namun solar tersebut itu tidak ada, harus sepertujuan operation atau OPC pengisian di luar solar, Dex flat ataupun Pertamina Dex nilai. Iya. Nah, itu harus sepertujuan OPC. Jadi tidak semena-mena sesuai keinginan sendiri sama isi di luar solar. Ya, itu nanti akan dibebankan biaya solar tersebut ke driver takutnya Pak ya. Iya. Gitu. Dan pengisian solar tersebut saat ini ya itu kan ada kan Pak kemarin ya, pemilihan yang ada di aplikasi itu harus PT Setra Praba Perkasa. Amin. Pemilihannya SPBU-nya Pak yang ada di aplikasi ya. Oh iya. Jadi jangan sampai memilih di luar itu. Nah, nantinya akan terjadi problem yang mana harus penyesuaian nih Pak. Jadi harus saat ini sesuai arahan itu PT Setra Praba Perkasa ya Pak, tidak boleh yang lain. Dan ketika di BBM tersebut semisal pemfotoan Pak ya, foto dispenser apa foto yang ada di mesin mesin SPBU dan foto nota harus mempunyai nota Pak. Jadi sebelum kan kita kan melakukan BBM langsung ya. Iya. Pengisian sebelum melakukan pengisian terkecuali memang sudah langganan, tanyakan terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian ada nota apa tidak. Takutnya Pak Amsori sudah mengisi ternyata PSPBU tersebut tidak menyediakan nota. Itu nantinya akan jadi problem Pak ya. Itu harus dipahami. Dan penginputan biaya BBM, biaya parkir dan biaya tol perjalanan itu harus diinput sebelum closing trip yang ada di Bimovers ya Pak. Iya. Kalau penginputan itu tidak dilakukan sebelum closing, nah itu menjadi beban driver harus mengganti barang biaya tersebut. Dan untuk tol Pak ya, kemarin sudah saya tekankan untuk tol semua driver harus mempunyai tol secara mandiri. Ya, biaya tol harus mempunyai secara mandiri. Nanti akan diganti setelah Pak Ansori atau Pak Afid melakukan penginputan sebelum closing di Bimovers ya Pak. Iya. Itu tolong diingat dan dipahami. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan bodi dan ban. Itu hariannya periksa kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi wiper dan kaca. Itu untuk harian Pak. Nah, di situ kan Pak Ansori nantinya akan diberikan akun Flative. Bila mana ada bukan kerusakan bodi Pak, dari mingguan periksa secara teliti kondisi ban dan bulanan periksa kondisi karet wiper. Bila mana karet dan kondisi ban itu butuh pengajuan atau butuh pergantian, itu diajukan di sistem Flative ya Pak. Iya.
Kalau karet wiper sudah kelihatan kaku, nah, itu segera diajukan untuk pergantian. Dan ketebalan ban yang harus diajukan minimum itu ketebalan 1 mili, ya Pak. Itu segera diajukan dan follow up ke operation Pak ya. Nah, untuk air, untuk harian periksa air radiator. Nah, air radiator itu tandanya ada di mana Pak? Sebelah kanan. Air radiator. Iya. Sebelah kanan apa sebelah kiri Pak? Kalau air radiator sebelah kanan, kalau di jantung. Kalau sebelah kiri air wiper. Sebelah kiri belakang Pak, air radiator. Iya. Di belakang kabin. Kabin. Nah, kan ini driver kan sebelah sana. Iya. Nah, itu untuk harian Pak ya, periksa air radiator yang ada di tandonnya itu Pak. Dan untuk air wiper itu ada di depan sebelah kiri di dalam kabin. Itu dicek, kalau kurang ditambahkan. Untuk air radiator kalau kurang nanti infokan Pak ya, infokan ke tim bengkel atau ke operasional Pak. Iya. Dan untuk bulanan periksa kebocoran sambungan-sambungan. Nah, mulai dari air wipernya itu diperiksa, karetnya yang ada di depan itu diperiksa ya Pak. Dan untuk bulanan kalau mau memeriksa air radiator, nah, itu sebelum mengangkat kabin pastikan tidak ada telur yang ada di dalam kabin, karena telur pecah itu akan menjadi tanggung jawab driver bila mana ketahuan sudah ada di toko ya Pak. Dan untuk menutup air radiator, yang tutup radiator harus pas Pak, karena kalau terjadi kehilangan ini menjadi tanggung jawab driver untuk mengganti tutup tersebut ya Pak. Nah, biasanya kan asal nutup tahu-tahunya kena tekanan air, nah, tutup tersebut terlempar atau terlepas. Untuk listrik, periksa lampu-lampu sebelum berangkat, karena lampu ini sangat berfungsi ketika Pak Alfred melakukan manuver saat di jalan ya Pak. Kalau diketahui sebelum berangkat lampu tersebut itu putus, tulis KM awal yang ada di dashboard, di odometer, dan plat nomor yang Pak Samen bawa, dan minta ke dispatcher nanti untuk catatan di situ. Kalau lampunya itu setelah diganti tetap tidak nyala, berarti harus diajukan di perbaikan Pak di sistem PLTV. Untuk mingguan periksa sambungan aki ya, aki tersebut jangan sampai netelnya itu kabelnya itu longgar, akan menjadikan ngefoam Pak. Iya. Air aki itu koordinasikan ke bengkel, kalau penambahan nanti akan diarahkan untuk pengajuan bagaimana. Soalnya bengkel itu adanya sore ya. Untuk oli. Untuk harian, periksa tetesan atau kebocoran yang ada di bawah kendaraan. Pasti akan kelihatan Pak ya. Biasanya yang sering bocor itu ya memang kebocoran yang ada di bawah mesin. Terus kebocoran yang terjadi solar, tangki solar itu biasanya kalau mesinnya tua itu nanti bocor biasanya Pak ya. Kalau itu langsung koordinasikan. Untuk level oli mesin itu penambahan sementara ini di angka 5.000 km, dan untuk pergantian di angka 10.000 km. Dan untuk pengecekan bulanan atau mingguan, nah, itu untuk level oli mesin itu dicek untuk dan stick olinya itu Pak ya akan kelihatan. Kalau memang kurang itu harus ajukan Pak di sistem PLTV, atau info langsung segera ke bengkel, nanti akan diarahkan dan info ke dispatcher Pak ya selaku operation Pak ya. Terus untuk indikasi misal kekurangan oli yang ada di gardan itu harus dipahami Pak ya. Itu kan bingung pastinya Pak ya kalau gardan itu kan harus bingung, itu segera info, takutnya menjadi trouble saat pengiriman, itu akan menyita waktu dari Pak Ansori atau Pak. Untuk kelengkapan dan kertas, nah, ini sebetulnya disiapkan sebelum Pak Ansori berangkat. Harus siap, driver itu yang bisa dinilai siap itu pertama dari penampilan dulu, memakai seragam seperti yang telah ditentukan, grooming standar,
dan periksa SIM dan KTP, Hah? jangan sampai tertinggal, handphone juga jangan sampai tertinggal. Baru berangkat, ya Pak. Iya. Setelah sampai di sini, nanti akan melihat Pak Ansori kiriman kemana yang ada di share di grup. Untuk toko yang diblok berwarna apa? Berwarna biru, ya Pak. Berwarna biru. Itu berarti ada titipan materai ataupun yang ada di sini. Pak. Jangan sampai yang Pak Ansori membawa 5 toko yang diblok berwarna birunya itu ada 3 toko. Saya besok Berarti ambil ada gitu. materai 3 toko. Namun kalau tidak ada pas waktu sampai di sini, Pak, ini yang toko saya kan yang diblok berwarna biru ada 3. Namun materinya itu cuma ada 1. Nah, itu tolong ditanyakan. Tidak diperkenankan komplain saat ada di toko, Pak, materinya tidak ada loh, tadi tidak melakukan pengecekan. Nah, itu akibatnya nanti akan menjadi beban driver, Pak. Untuk materai harus komplain diketahui tidak ada saat mau berangkat, ya Pak. Iya. Nah, di situ. Terus untuk telur harus diketahui pecah sebelum meninggalkan DC. Kalau pecah sampai di toko itu akan menjadi tanggung jawab driver, ya Pak. Iya. Dan untuk STNK, karena tim dispatch itu kan mengkasihkan STNK dan timbangan itu terkadang berbarengan, Pak. Pastikan dicek ulang ya Pak ya, takutnya tertukar. Kalau tertukar nanti fatal kalau ada di jalan, Pak ya. Iya. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Ini ada pedomannya, semua driver harus peduli keselamatan karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Harus peduli, tujuannya apa? Safety first, itu sudah menjadi lambang atau arahan mengutamakan keselamatan. Lanjut di gambar yang kelima, defensive driving. Ini harus paham, Pak, paham dan mengerti apa itu yang namanya defensive driving. Defensive driving itu adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Nah, jadi mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya apa? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Tujuannya apa? Jadi perilaku pengemudi menerapkan metode safety apa? Menerapkan metode safety saat berkendara, ya tetap fokus saat berkendara, Pak. Dilarang keras menggunakan handphone saat berkendara, makan maupun merokok karena ada ME-nya. Bila mana diketahui driver tersebut melanggar aturan tersebut, itu tidak boleh lagi beraktivitas di area belok. Dan dilarang keras overspeed juga, itu aturannya seperti juga, Pak. Tidak boleh beraktivitas di area belok. Nah, itulah metode safety. Perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety. Pengecekan balok tadi itu juga termasuk metode safety, Pak, dasar ya Pak ya. Iya. Di situ. Tujuannya apa ya? Jangan sampai kecelakaan. Lanjut di gambar ke 6 contoh potensi kecelakaan. Ini ada gambar yang pertama, tanjakan maupun turunan. Pak Ansori atau kita di sini kan membawa unit CDD yang bermuatan. Iya. Untuk perpindahan personel harus dilakukan di punggung bukit itu berarti atas. Tidak diperkenankan saat ditanjakan itu melakukan pergantian personel. Takutnya apa? Tidak kuat, Pak, untuk menanjak. Efeknya unit tersebut akan mundur ya Pak. Mundur. Terus ketika menghadapi turunan tidak boleh menetralkan personel ya Pak. Manfaatkan engine brake ya Pak untuk melakukan pengereman ketika ada turunan. Dan tidak diperkenankan menginjak rem terlalu lama. Memanfaatkan rem itu harus menyesuaikan, Pak, karena kalau rem tersebut itu panas, takutnya efek vapor lock ya, karena debu akan menyebabkan rem slop. Dan ada ibu-ibu lagi kanan, ternyata belok kiri ternyata dia belok kanan.
metode savingnya apa ya, tetap fokus Pak. Semisal meskipun ibu-ibu tersebut tidak melakukan lifting, pastikan kalau diketahui dia tengok kanan, tengok kiri, berarti ada indikasi dia mau melakukan belok, maka harus fokus Pak ya, Iya. jaga jarak aman. Dan yang ketiga ada jalan utama